Dan bagi kalian yang baru mampir terus bingung cerita Yoon Ga-min ini tentang apa, kalian bisa nonton dulu episode sebelumnya. Dan untuk link episodenya sudah Mimin cantumkan di kolom deskripsi. Di akhir episode kemarin, saat Ga-min sudah hampir putus asa untuk mengumpulkan 5 orang dalam study groupnya, akhirnya harapan pun muncul. Ada satu orang murid yang tiba-tiba menghubunginya dan katanya hendak menjadi anggota study group. Tapi yang tidak mereka sangka-sangka, ternyata murid tersebut adalah seorang siswi. Namun karena Ga-min tidak tahu wajah dari siswi yang bernama Lee Ji-woo yang ingin menjadi anggota study groupnya, mereka pun jadi bingung harus melanjutkannya atau tidak. Dan tiba-tiba di saat itulah ada seorang siswi yang memanggil namanya dan memulai perkelahian. Siswi judes ini adalah seorang anggota OSIS yang suka petantang petenteng padahal nggak bisa gelut. Dibandingkan dengan Ji-woo yang nggak ada apa-apanya lah. Ji-woo ini sama seperti Ga-min, walaupun perempuan tapi dia sangat jago gelut. Apalagi ternyata Ji-woo sendiri rupa-rupanya adalah kakak kandung dari Hyun-woo. Benar, dia adalah saudara si Hyun-woo yang sudah dikalahkan oleh Ga-min. Tapi entah kenapa walaupun jago gelut, Ji-woo malah terlihat mengalah, rela dipukuli oleh si judes. Dan ternyata alasan kenapa si judes petantang petenteng gak karuan, ternyata karena dia merasa dilindungi oleh sang ketua OSIS. Ini dia begundalnya. Si ketua OSIS Kim Kyu-jin ini adalah salah satu petarung terbaik di sekolah Hyusong. Namun agak aneh ketika berurusan dengan Ji-woo, ia tampak mengalah. Seperti kalau dilihat-lihat Ji-woo ini diancam dengan sesuatu oleh ketua OSIS. Dan tentu saja ketika melihat calon anggota study groupnya dibully, Ga-min yang memang sangat polos pun langsung turun tangan dan menantang si ketua OSIS. 여자친구? 뭐야 쟤? Sementara di sisi lain, Nona Lee rupa-rupanya mendatangi salah satu staf sekolah untuk melaporkan Pi Han-wul yang waktu lalu memerintahkan para murid-murid lain untuk membunuhnya. Tentu saja kejahatan seperti itu tidak bisa ditolerin lagi. Namun bukannya membela Nona Lee, ia malah ketakutan saat mendengar nama Pi Han-wul dan meminta Nona Lee untuk tidak berurusan dengannya. Karena merasa terlalu aneh, bahkan seluruh guru dan staf sekolah takut kepada seorang murid, Nona Lee pun memutuskan untuk bertemu langsung dengan Pi Han-wul dan memperingatinya. Namun ternyata murid yang bernama Pi Han-wul ini benar-benar tidak takut dengan ancaman Nona Lee yang akan melaporkannya ke pihak kepolisian. 남하고 실망하실 거라. 하늘아. Di dalam perpustakaan, ketika Sehhyun sedang menceramahi Ga-min karena tadi mencoba menantang seorang ketua OSIS, tiba-tiba ada seorang siswi datang menemui mereka untuk membicarakan perihal Ji-woo. Dia bernama Choi Hee-won. Ternyata formulir pendaftaran study group atas nama Ji-woo semuanya adalah perbuatan Hee-won. Ia ingin mendaftarkan Ji-woo menjadi anggota study group untuk meminta bantuan Ga-min agar Ji-woo tidak dirundung lagi. Rupa-rupanya alasan kenapa Ji-woo selalu mengalah kepada si judes dan si ketua OSIS karena ia diancam dengan sebuah video, yakni video manipulatif saat adiknya Hyun-woo diminta untuk membobol sebuah ATM. 괴롭힘을 당하고 있거든. Karena Hee-won tahu mungkin hanya Ga-min yang bisa menolong Ji-woo, ia pun meminta tolong kepadanya agar mau mencarikan video itu dan menghapusnya. Sebab hidup Ji-woo dan Hyun-woo dikendalikan dengan video itu. Mendengar permintaan tersebut, Ga-min yang polos pun iya-iya saja dengan permintaan Hee-won. Tapi untuk Sehhyun, dia rasa-rasanya nggak mau berurusan dengan ketua OSIS dan berandal lainnya. Namun ketika Hee-won meminta tolong kepadanya dengan menunjukkan wajah Kyo-wonnya, lah tiba-tiba saja si Sehhyun malah enggih katanya. Langsung kepincut si Sehhyun. Dan tidak lama kemudian, Ga-min yang mengiyakan permintaan Hee-won langsung pergi ke ruang OSIS untuk mencari video itu. Dia bersembunyi di dalam loker dan memperhatikan si ketua OSIS yang sedang mengotak-atik video tersebut dan katanya hendak mengunggahnya di medsos. Ya,
Ternyata si ketua OSIS ini licik, tidak mau menepati janjinya. Padahal Hyunwoo dan Jiwoo sudah melakukan semua yang ia perintahkan. Tentu saja mendengar percakapan tersebut, Gamin pun jadi kesal dan langsung menghantam mereka. Yah, ternyata si ketua OSIS yang katanya termasuk berandal terkuat di sekolah, nyatanya tidak ada apa-apanya di hadapan Gamin. Karena tidak tega melihat Gamin yang dikeroyok, Sehyun yang kala itu melihat dari kejauhan mencoba menolongnya dengan cara meminta Hiwon untuk berpura-pura bertengkar dengannya dan memaki-maki dirinya. Tapi delalah, si Hiwon ini gak bisa diajak kompromi karena dia ternyata gak pernah maki-maki orang seumur hidup. Terlalu lurus hidupnya. Dan tidak disangka-sangka, saat mengira Gamin sudah babak belur dikeroyok, tiba-tiba saja ia keluar dari ruang OSIS dengan menggondol komputer sak PC-PC-nya. Karena Gamin malah terserimpet dan menjatuhkan komputer itu, Sehyun pun diminta untuk melanjutkan misinya, membawa lari jauh-jauh komputer tersebut agar video Hyunwoo tidak jadi disebar. Takut, keringet dingin karena nyawanya bisa terancam berurusan dengan si ketua OSIS, Sehyun pun alah bodo amat lah, langsung membawa lari komputer tersebut ke loteng dan membuangnya dari atas. Tentu saja, si ketua OSIS pun murka melihat Sehyun yang berani menantangnya. Namun tiba-tiba saja, ya, inilah dia, Lee Jiwoo. Namun setelah si ketua OSIS dan si Judes babak belur, tiba-tiba saja Hyunwoo yang sudah beberapa hari tidak masuk sekolah, ia datang dengan sorot mata yang sangat tajam dan penuh dendam. Rupa-rupanya ia sudah memutuskan untuk tidak mau lagi dikendalikan oleh si ketua OSIS dan diminta untuk membunuhnya atas perintah Pi Han-woo. Tapi naas, bukan ketua OSIS yang ia tusuk, melainkan Nona Lee. Dan beberapa hari kemudian, ternyata Nona Lee tidak kenapa-napa. Syukurnya tusukan itu tidak sampai membahayakan nyawanya. Jiwoo yang merasa bersalah atas perbuatan adiknya pun berusaha meminta maaf kepada Nona Lee. Ia sudah melaporkan Hyunwoo ke pihak kepolisian agar ditindak sebagaimana mestinya. Ya, walaupun agak disesalkan, padahal yang salah Pi Han-woo yang sudah memanfaatkan mereka. Tapi Hyunwoo lah yang harus menerima akibatnya. Dan demi bisa mendapatkan maaf dari mereka, akhirnya Jiwoo pun mengiyakan untuk menjadi anggota study group yang keempat setelah Hyewon. Namun setelah menjadi anggota study group, ternyata Jiwoo agak kecewa karena rupa-rupanya walaupun Gamin jago gelut, ternyata ia sangat on. 나 떨려. Ya, tiba-tiba saja dari luar ada seorang murid yang hendak menantang Gamin. Dia bernama Kang Tae-oh, peringkat 1 di antara para murid kelas 1. Bersama dengan trio tukang gosip di belakangnya, dia berusaha memprovokasi Gamin agar mau berduel. Si Kang Tae-oh pun membawa seorang murid dengan rambut cepak yang dicat merah untuk memprovokasinya. Siapakah murid ini? Ya, dia adalah salah satu calon yang katanya hendak menjadi anggota study groupnya. Dan walaupun tadinya Gamin gak mau diajak gelut, tiba-tiba saja setelah mendengar calon anggota study groupnya dijadikan sandra, seketika Yoon Gamin pun langsung beraksi, anjlok dari jendela dan langsung membogem si Kang Tae-oh dengan sangat kerennya. 야이씨. Dan sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, mari tak perkenalkan dulu dengan si rambut merah ini. Dia bernama Lee Jun. Dia ini bisa dibilang kebalikan dari Gamin.
kalau Gamin terlihat culun padahal jago gelut. Nah, si Lee Jun ini tampangnya sangar kayak preman, tapi malah nggak jago gelut sama sekali. Seumur hidupnya, sejak SD, dia selalu latihan dan banyak menantang murid lain. Namun selalu saja kalah dan babak belur. Hingga suatu hari tidak sengaja ia mendengar desas-desus dari teman sekolahnya. Kalau mau jago gelut, ia harus masuk SMK Yusong. Nah, maka dari itu dia bisa satu sekolah dengan Gamin. Namun setelah menjadi murid SMK Yusong, ternyata Lee Jun mentok, cuman bisa di peringkat 18. Dia nggak bisa ngalahin peringkat 17 walaupun sudah dicoba berkali-kali. Sampai beberapa hari kemudian, Lee Jun melihat sebuah adegan pertarungan epik ketika Gamin melawan Hyunwoo. Di saat itulah, ia pun memutuskan untuk masuk study group, tapi bukan untuk belajar, melainkan ia berharap bisa belajar bertarung dari Gamin untuk menjadi peringkat pertama di SMK Yusong, yang tentu saja Gamin pun menolak. 주변으로 좀 알려주던가. 싸움으로 제패한다는 뜻이었다니. Sungguh sial nasib Lee Jun, udah nggak jago gelut, malah ditolak sama si Gamin. Tapi tidak lama kemudian, walaupun yang tadinya Gamin menolaknya, tiba-tiba saja saat mendengar Lee Jun bersedia untuk belajar, Gamin pun langsung menyeretnya dan memberikan ujian matematika dasar. Ya, si Lee Jun disuruh ujian dulu kalau mau menjadi anggota study group. Namun beberapa saat kemudian, saat Gamin meninggalkan Lee Jun untuk mengerjakan soal-soal itu, tiba-tiba saja dari belakang ada seorang gangster yang datang dan mencari Gamin. 너 용감이냐? 주영감이 맞는데요? Entah apa yang dipikirkan oleh Lee Jun saat melihat ada seorang gangster mencari Gamin dengan oonnya. Dia malah mengatakan kalau dirinya adalah Hyun Gamin. Ternyata Lee Jun ini mau mencoba peruntungan agar bisa direkrut menjadi seorang gangster dengan berpura-pura menjadi Hyun Gamin. Ya, orang ini berasal dari gangster Hyun Baek dan sedang mencari kandidat untuk dijadikan ketua di gangster cadangannya. Kita sebut saja dengan nama Pasin. Nama Pasin sangat cocok sama Om Satu ini karena aksinya di drama A Shop for Killer keren banget guys. Kalian harus nonton dramanya. Linknya ada di kolom deskripsi. 준비됐어? Dan karena keoonannya berpura-pura sebagai Gamin, Lee Jun pun akhirnya harus terkapar babak belur melawan beberapa anak buah Pasin. Karena merasa dipermainkan oleh Lee Jun yang berpura-pura sebagai Gamin, Pasin pun akhirnya kehilangan kesabaran dan memutuskan untuk membunuhnya. Namun siapa sangka, di saat detik-detik terakhir itu, tiba-tiba saja Hyun Gamin dan yang lainnya pun datang tepat waktu untuk membantunya. Ya, Lee Jun beruntung sekali karena saat ia beranjak pergi dari sekolah dijemput oleh seorang gangster. Waktu itu ada Gun Yup yang melihatnya. Ternyata Pasin menyepelekan Gamin yang terlihat lemah seperti anak SMA pada umumnya. Mereka pun mencari lawannya masing-masing untuk membuktikan kalau mereka bukanlah anak SMA biasa. Namun sayangnya, ternyata Jiwoo agak kewalahan melawan salah satu anak buah Pasin. Begitu juga dengan Gun Yup. Ternyata ia juga hampir dikalahkan di pertarungan itu. Dan pada akhirnya, Gaminlah yang harus membantu mereka untuk mengalahkan semua anak buah Pasin. Dan begitu melihat apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak SMA berkacamata, barulah Pasin bisa melihat dan mengakui kehebatan Gamin. Ia memuji Gamin karena berbeda dari anak SMA pada umumnya. Namun ternyata kehebatan saja tidaklah cukup, karena ternyata Pasin bahkan bisa menangkis semua serangannya. Dan ya, pada akhirnya mereka pun harus berusaha mengeroyok Pasin untuk bisa mendapatkan Lee Jun.
Setelah tidak berhasil menumbangkan Pasin, ia pun tiba-tiba ngoceh dan mengatakan kepada Gamin, untuk apa kalian menyelamatkan Lee Jun? Ternyata Pasin menganggap Lee Jun hanya akan menjadi beban bagi kelompok mereka, sebab ia sangat lemah dan tidak pintar berkelahi. Mendengar ucapan itu, tiba-tiba saja Lee Jun pun mengingat masa lalunya. Kalau dahulu ia juga pernah ditinggalkan oleh teman seperjuangannya karena ia yang sangat lemah. Namun tentu saja hal itu tidak berlaku bagi Gamin. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan Lee Jun walaupun semua orang menganggapnya lemah. Dan karena sejak tadi Pasin selalu nyerocos mengira kalau Gamin gak bisa mengalahkannya, akhirnya Yun Gamin pun menunjukkan kekuatannya yang selama ini dia simpan, yakni jurus terlarang yang apabila dikeluarkan akan sangat berbahaya. Dan 다음부터 이 기술 금지야. jebol temboknya cuk. Dan setelah perkelahian usai, tiba-tiba tiba-tiba saja ada satu begundal lagi yang masih tersisa, dan sejak tadi dia ada di dalam mobil. Dia adalah salah satu anak buah Pi Han-wul. Melihat kehebatan Gamin yang bisa mengalahkan Pasin dengan mudahnya, tentu saja ia pun langsung mencoba untuk merekrutnya agar mau menjadi salah satu anggota geng mereka. Yang tentu saja Gamin pun menolak. Namun siapa sangka di tengah-tengah percakapan itu, tiba-tiba saja orang ini pun pandangannya teralihkan saat melihat Gun Yup. Dan sepertinya dia tahu tentang masa lalu Gun Yup. 정말 괜찮겠어? 별 4개. Setelah melalui hari yang sangat melelahkan, beberapa hari kemudian Gamin, Jiwoo, Sehyun, Hiwoo dan Lee Jun pun kembali ke sekolah sebagai satu kelompok di study group. Nona Lee juga sudah sehat dan langsung memberikan pukulan telak kepada wakil kepala sekolah. Selain kabar kalau ia berhasil membentuk kelompok belajar, Nona Lee juga memberikan kejutan kepada wakil kepala sekolah kalau ia sudah melaporkan Pi Han-wul kepada pihak kepolisian. Dan karena study group mereka baru saja dibuat, Nona Lee lantas menyarankan sebuah ide kepada mereka untuk bertemu dengan kelompok study group lainnya dari sekolah lain untuk menambah wawasan mereka. Mereka pun diminta untuk bersiap-siap agar esok lusa bisa segera melakukan tur dengan study group lain. Dan setelah sampai di sebuah universitas, mereka disambut oleh salah satu senior Nona Lee yang mengajar di SMA Manil. Anak-anak didiknya lah yang akan belajar bersama dengan kelompok Gamin. Namun sayangnya Gamin agak telat sampai di sana karena tadi malam ia nggak bisa tidur saking deg-degannya memikirkan akhirnya bisa punya kelompok belajar dan bisa ketemu murid-murid dari sekolah lain. Maklum, si Gamin no lab. Dan konyolnya, ketika mereka bertemu dengan anak-anak study group dari kelompok lain, si Jiwoo sama Lee Jun malah negatif thinking. Mereka merasa terintimidasi karena anak-anak didik senior Nona Lee kelihatan pinter semua, sedangkan mereka on kuadrat. 근데 가민은 왜 안 오지? Dan kejadian yang lebih konyol lagi, saat Gamin tidak kunjung sampai di sekolah itu, rupa-rupanya dia malah nyasar ke sekolah lain. Gara-garanya waktu di grup obrolan, si Jiwoo salah ngetik nama sekolah yang seharusnya sekolah Manil, malah jadi sekolah Manikel. Mereka pikir toh nama sekolah Manik juga nggak bakal ada. Lah kok tiba-tiba si Gamin malah nemu yang namanya sekolah Manik. Walah, Gamin ganteng-ganteng tapi kok yo on. Jadi gimana kan nasib Gamin yang malah nyasar di sekolah kosong? Apakah ceritanya bakal jadi horor Gamin ketemu hantu? Menarik. Mari kita cari tahu di episode selanjutnya. 여기가 맞겠지? Dan itulah dia study group episode 3-4 untuk minggu ini. Seperti biasa,
kita harus nunggu episode barunya minggu depan karena dramanya cuma tayang sekali seminggu. Dan untuk kasus Gamin yang nyasar, seharusnya ya kalau ngikutin webtoonnya nih, untuk episode minggu depan pas nyasar di sekolah Manik, di sana Gamin malah nggak sengaja ketemu sama para berandal dari sekolah lain, yang pada akhirnya berujung Gamin pun harus mengeluarkan mode bantai-bantainya. Tapi itu pun kalau merujuk ke versi webtoonnya. Masalah dramanya besok bakal digarap gimana? Yo ndak tahu. Mari kita tunggu saja untuk episode selanjutnya. Ya wes, cukup sekian untuk rangkuman kita minggu ini. Jangan lupa subrek, tinggalkan jejak kalian dengan like dan komennya. Arigatou gozaimashita dan ciao. Kalau sudah rilis episode selanjutnya, link terbaru pasti akan Mimin kasih di kolom deskripsi. Ojo lali subrek.